Nah itu kita lompat sana lompat sini. Ada bariket tengah kan tapi Nggak ada. lah Makanya kebayang nggak? lah gimana? Kebayang nggak? Menariknya kayak apa? Dengan segitu banyaknya penonton, itu yang paling parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Terang. Ada Den Gacul di sini. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan lagi, tepuk tangan lagi. Wah, ini kali ini kita kedatangan kru 1000 band. Udah kayak event. Iya, 1000 band ya. Gila, itu 1000 band kapan event? Wah, 2000 di Buperta ya? Iya. 1000 band ya? Sempet main tuh band gue tuh. Oke, Den Gacul, gue bingung gue mau present dia tuh krunya siapa ya. Pokoknya ya krunya banyak band lah. Lu pegang siapa sih, Cul? Ada dulu Solja. Solja sempet ya? Reinhardt dulu. Siapa Dulu lagi? gua sampai di label kan. Di labelnya dia. Oh, di levelnya dia. Sama Adit Surya tuh. Oh, Adit Surya. Iya. Lama, lawas tuh gitu. Kurusan lu sekarang sehat tapi ya? Sehat karena ada si kecil. Iya. Bangun terus. Congratulations ya. Anak berapa, Cul? Pertama. Oh, pertama ya? Wah, baru jadi bapak dia ya. Akhirnya jadi bapak ya. Tinggal gua doang nih belum nih. Anak gua di mana-mana kayaknya. Oke. Nih sekarang sama siapa, Cul? Lagi jalan Mardito, kadang mau coklat. Ardito Pramono, terus coklat. Kadang- Mbak Kikan balik lagi? Balik. Nggak balik lagi Mbak Kikan. Terus siapa lagi lu? Besok tuh ada Iwake juga. Sama Iwake. Tapi baru-baru sekali 2 kali lah. Anjing ya, mecunnya sama siapa aja deh. Siapa aja deh yang mau. Siapa aja yang mau. Iya, apalagi anak baru lahir Yoi, ya kan. gas terus. Baru turun butuh susu, popok. Gimana jadi bapak rasanya? Gue belum pernah jadi bapak soalnya nih. Seneng lah, pasti seneng banget. Anak pertama lagi ya. Pertama. Seneng Terus banget. baru lucu-lucunya. Iya. Berapa bulan sih? 7 bulan sekarang. 7 bulan ya. Tanggal 6 7 bulan. 7 bulan. Wah, dia baru jadi bapak nih. Jadi butuh job yang lebih banyak ya. Jadi buat artis-artis, lu yang butuh kru sama dia nih. Udah lawas banget tuh. Kita pertama ketemu di mana sih? Di Naif deh itu. Di Naif ya. Sama Naif ya 2000. Terakhir ketemu lagi kita sama Ardito di Booth gue Yoi. di Jakarta Fair tuh. Jadi kalau lu mau ketemu gue di Jakarta Fair tuh, pasti ada gue di Booth Jarum ya. Jakarta Fair. Dia main sehari. Enggak deh. 2 hari, 2 band. Jadi ketemunya dia 2 hari tuh. Pertama megang sebelum Ardito siapa? Apa Ardito dulu? Sebelum Ardito tuh Si Nadine Amiza ya? Bukan deh. Oslo. Oslo. Iya, Oslo Ibrahim. Oslo Ibrahim duluan. Abis itu besokannya Ardito, dia lagi krunya ini. Gitu. Lu berapa tahun, Cul? Jadi kru? Lumayan lah. Dulu gua ngeband, cuman gua udah fokus di teknis aja lah. Tapi gitu Lebih sih teknis emang aja. anak-anak band. Gua ngeband juga ujungnya Iya, jadi MC lebih teknis. juga. Karena lebih banyak peluang di situ ya. Iya. Lebih banyak lahan bahannya ya kan. Sama lebih cepet cairnya ya itu doang tuh. Dia emang anak-anak band kayaknya rata-rata nggak jauh ya dari nggak dunia jauh. itu ya. Kayak abang-abang gue tuh Alek yang tadinya main bass terus session player Gua juga. main bass juga kan. Sekarang jadi soundman-nya Lascal. Lu soundman 1000 band juga tuh. Ada episode kemarin tuh. Nah, tuh. Terus Steven juga tuh abang gue tadinya gitaran session playernya Angel Karamo, Intan RJ, sekarang jadi roadman-nya Firza. Ya kan? lebih enjoy. Kalau gue sih gini, Cul, dulu dari zaman yang ngeband ya, kalau gue nggak ngeband lagi yang penting gue ketemu mic gitu loh. Ya akhirnya jadi MC udah. Bener. Ya, lu nggak apa-apa ya kerja apa nggak di mana-mana tapi lu kerja tetap di musik, ada musiknya. Iya, itu. Lebih seru. Sama senangnya ketemu teman-teman banyak gitu. Teman-teman baru, saudara baru. Jadi itu gue bahas juga tuh sama Balki kemarin tuh. Saudara baru. Saudara baru, jadi kita saudara di mana-mana banyak gitu loh. Lebih aman. Lebih aman. Lo kemana-mana gampang lah mau tidur. Banyak yang doain. Nah itu tuh. Banyak rezeki. Berarti lu dari tahun Gua 2000 deh. Dari 2000 tuh dulu ada band namanya Sintesa. Dulu tuh sempet Sintesa tahu sampai jadi manajemennya Seventeen waktu itu. MI2. dulu ya, zamannya Seventeen bukan Ivan kan dulu. Mas, udah. Udah Ivan. Udah. 2000 ya. 23 tahun lu, Cul. Iya, 23 tahun. Segituan. 23 tahun. Tapi sebelum itu kita ngamen juga di Jaksa. Wah, Jaksa. Itu zaman-zaman waktu masih awal-awal kebentuknya Kokonatris, Steven Kokonatris. Steven ya. 23 tahun. Sama Reinhardt? Sama Reinhardt tuh hampir 10 tahun. Enggak, sebelum dari tahun 2000-an apa? Dari 2000-an tuh kan sama itu, sama Sintesa itu. Pas sama Sintesa itu. Sama Indiana Whiskey. Kalau
rock-rockan gitulah. Kayaknya tahu deh gue Dynamics gitu. Ada mainnya di Jaksa dulu. Iya, itu zaman-zaman gue SMP. TG, gitarisnya TG. TG. Tahu. TG, Ingat. BB, gitu. Drummernya tuh. Nanda. Jauh. Oh, sama ini kalau dulu gue nggak tahu deh sekarang masih ada apa nggak tuh. Udah nggak ada. Ini Wapres. Wapres sih gitu aja. Wapres Mas Joker. Iya gitu aja. Dulu gue sempat bantuin band reggae tuh. Oh iya. 2010. 2010 tuh gue sempat main di Wapres tuh. Tapi Wapres kan wah gila. Ganti kan Wapres. Jadi buat lo nih anak-anak sekarang yang nggak tahu Wapres tuh di sebelum Bulungan lah ya. Sebelum Bulungan tuh dekat-dekat Gultik lah. Anak-anak sekarang taunya Gultik. Iya, tapi nggak tahu Wapres ya. Nggak tahu Wapres tuh. Wapres pintunya kecil. Iya, kayu gitu. Kayu gitu doang, blek masuk. Tapi kerennya nih, lo kalau anak-anak sekarang idealis baru sekarang ya. Itu di Wapres dari zaman dulu itu udah idealis. Lo udah manggung di situ bawain lagu orang malah diomelin lo. bawa lagu sendiri. Harus. Mau lagu lu jelek, mau lagu lu amburadul dah pokoknya. Lo harus bawain lagu sendiri. Tapi kalau lu bawain lagu orang, udah sebagus apapun lu bawain lagu orang, tetap aja itu karya orang. Karena yang diutamain di situ kan namanya Wapres kan warung apresiasi ya. Tapi di situ kita belajar banget. Dengan alat yang seminimalis kita bikin maksimal. Wah iya men, Wah, lu itu kagak gila ada sound gede lu. Gitu, Ampli kecil doang tuh, Fender. Itu gila banget sih. Iya. Wah, bukan head cabinet lagi, combo, Combo. Fender combo, yang kecreng-kecreng bunyinya itu. Tapi dari lo harus situ buat belajar sendiri. Di situ belajar banget. Banget. Ilmu banget di situ. Dan banyak juga promotor-promotor yang di situ kan. Banyak. Nyaru-nyaru jadi penonton. Menonton, pesan minum. Mau nongkrong doang. Mau nongkrong doang, tapi ada band bagus, sikat, tarik ya. Ini aset nih, sikat kayak gitu tuh. Tuh dulu Wapres tuh, zaman-zaman Wapres. Oh, wah gila. Kita Gokil. lumayan tua berarti ya. Enggak sih. Enggak lah, gue masih 30-an ya. Belum tua-tua banget lah. Masih banyak senior-senior Masih yang banyak. di atas yang pengalamannya lebih gokil Betul. lagi ya. Nih, Betul. lu, wah total berapa artis sih lu tuh? Tergantung sih. Mau siapa aja lah. Adera dulu pernah. Heeh. Adera pernah. Terus The Flowers pernah. Opi Andaresta pernah. Lebih lawas lagi. Ayo, Opi Andaresta. Pernah lu? Pernah. Habis itu, tapi kebanyakan penyanyi lu ya? Bukan band? Band. Lebih banyak band? Tapi lamanya di Penyanyi itu cuman Mbak Syahrani. Syahrani. Bukan Syahrini, bukan. Bukan. Mbak Syahrani ya. Bukan. Terus sama Naif lo lama ya? Naif baru. Dulunya second layer gue di Naif. Di Naif di Slang tuh second layer. Cadangan gitu. Cadangan. Jadi kalau ada yang Kalau ada kosong baru lo masuk. Di Slang juga. Slang juga. Slang tuh ya Tahun second berapa layer. lu di Slang, men? Hampir 5-6 tahunan di Slang. Enggak, tahun-tahun berapa lu di Slang? Cuma nongkrong doang dulu di Slang. Potlot. Ya nongkrong lain pot. Akhirnya Tapi diajak. salah satu orang yang ngangkat gua bener-bener naik lagi ada krunya Slang. Namanya Dado. Dia yang ngajak lo. Dia itu yang bener-bener nge-push. Pertama kali Slang tuh cuman lu bisa gulung kabel gak? Oke. Berarti band gede yang pertama kali lu kruin Slang? Band gede yang legend banget ya. Yang legend banget? Slang. Slang. Langsung dedengkotnya tuh. Langsung tuh. Yang Cuma pertama jalan tadi gulung kabel doang gua. Gulung kabel. teknisi kabel lu ya, bukan teknisi alat ya. Kalau lu bisa gulung kabel, berarti ketahuan lu bisa kerja. Udah. Iya. Tapi emang kadang tuh apa ya? Kerjaan itu datangnya nggak tahu ya. Dari apaan aja tuh ya. Ya itu tadi temen. Ya, temen bisa. Cuma datangnya itu loh, maksud gua, entar lu lagi ngapain, atau diajak. Habis Slang baru lu ke Awal banget sih yang banget tuh Opi Andaresta. banget. Opi Andaresta, Slang, gitu-gitu deh tuh. Muter ya udah lu. Tapi itu gua keluar dari Solja. Oh, udah. keluar dari Solja. Enggak, tapi berarti awal banget lo sama Mas Reinhardt dong. Sama Renhard. Awal banget yang gua tahu seluk-beluk label dan band di Solja. Iya. Sampai nge-rapping CD ya di Solja. Di Naif tahun berapa berarti lo? Gua soalnya ketemu lu di Naif kan, pertama kali di Naif. Ya pokoknya awal-awal tuh gua gantiin Imen. Epoy nggak ada, Imen nggak ada. Gua masuk gantiin. Epoy nggak ada. Oh iya Epoy. Ya pokoknya itu lah di Bali. Sama Naif pertama di Bali. Itu nangis tuh gua bawa lakban, gua bawa kertas. Tuh gua ngapain bawa lakban, bawa kertas? Buat nulis songlist. Naif nggak pakai songlist. Saya anak David udah ya. Nyanyi lagu ini, gas. Nggak pernah ada songlist ya? Nggak pernah ada songlist. Yang main di boot gua 2017? Nggak pernah ada songlist. Enggak deh. Nggak ada. Cuma ada Ya 2017 tuh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Udah nggak ada. Gua nyampe pertama
ngikut gantiin Epoy, ngeset drum, bawa song, bawa kertas, bawa pulpen, bawa lakban, buat apaan? Emangnya itu? Udah. Itu siapa? Sialan, Emang itu siapa? Itu band-band yang banyak kan? Tapi rata-rata semua tulis kan? Ini serunya dunia band tuh kayak gitu tuh. Iya, iya. Karena artis tuh beda-beda karakter. Beda tuh karakter. Ya. Apalagi lu ngakurin banyak banget tuh. Si ini. Ya maunya beda-beda. Iya, betul. Maunya beda-beda. Tapi di Naif lu dari tahun berapa tuh? Full in house itu 2018 awal deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah, gue lupa. Di boot gua emang bukan 2017 Itu masih ya? masih second layer. Iya 2017 di boot gua kan. Itu barengan yang barengan Andra. Iya, itu masih second layer, belum full in house. Belum karena ada satu seniornya Naif sakit. Lu berarti dari 2000 in-house di Naif 2018 Ya. sampai berarti bentaran lu ya di Naif ya? Sebentar, tapi lumayan apa ya? Lumayan tahu. Ternyata yang paling susah dipegang itu Mas David. Yang paling susah dipegang. Kenapa? Mas, kurang apa? Nggak enak. Apanya nih? Nggak enak apa? Monitor nggak enak. Ear monitor? Dia pakai ear gak sih? Nggak, masih pakai floor. Oh masih pakai Nggak tahu, nggak enak. depan ya, masih pakai depan ya? Nggak tahu, pokoknya nggak enak. Kalau enak, enak. Nah, kurang nggak enak apa ya? Itu kita mesti mikir. Bassnya kayak treble-nya Ya, itu apanya, apa gitar kurang Nah, naik. tapi nggak tahu. Pokoknya nggak enak. Kita mesti mikir. Nah itu. Tapi itu ilmunya jadi dapet. Lu jadi ngeraba kan tuh. Iya, jadi Ini ngeraba. Apa yang Iya. enak? Soalnya selera beda kan. Beda selera. Kuping gua sama kuping lu beda gitu. Nah itu tuh karakter artis tuh ya. Beda tuh kalau manggung tuh. Kurangnya apa di mana kita nggak tahu. Gitu. Tapi ada beberapa yang detail banget. Tuh ada. Ada detail banget. Di Naif yang paling susah yang dipegang tuh Mas David. Kalau gua selama jalan jadi teknisi paling susah dipegang David. Karena gua mesti tahu seberapa maunya dia nih. Kebutuhannya apa aja. Lu nyari moodnya dia juga. Yang detail banget itu almarhum Doni Sohendra. Wah, ya. Nah, itu detail banget kalau dia. Harus Ya, ini harus. segini, harus ini segini ya. Itu di Naif doang apa enggak nih? Enggak, Yang selama lu urusin, pokoknya semua yang pernah lu urusin paling bukan ribet sih sebenarnya. Nggak ribet, detail. Paling susah lu tebak tuh Mas David. David tuh. Ya? Kalau kayak almarhum Doni Sohendra masih yang Cul kurang ini. Oke, maunya gitu ya. Oke. Kalau David, ini gimana? Nggak enak. Nggak enaknya di mana ya? Gak enak apa nih? Nah, Gitu. tapi gue mesti belajar, dia maunya gini ya. Dia maunya gini. Gitu. Gitu ya. Harus tebak tuh itunya tuh ya. Tapi yang lain, lu khusus Mas David apa teknisi apa tuh? Setelah ditinggalin sama krunya Mas David, gue lebih ke enggak, awal-awal gue suruh main keyboard malah, suruh teknis keyboard. Teknisi keyboard. Keyboard tuh jadi keyboard. Cuman di rolling. Ya udah. Semenjak itu baru maunya gini ya. Dua kali. Akhirnya lu nemu. Tapi dua kali komplain. Dua kali komplain. Bukan gak ada komplain ya, pasti dikomplain. 2 kali stage dulu dong berarti. 2 kali stage. Nggak enak. Akhirnya lu dapet tuh. Ya. Apa sih yang bikin dia nggak enak tuh, apa maksudnya gitu loh? Ternyata dia butuh punch, butuh bocoran biar dapat dinamikanya. Ambience-nya. Jadi akhirnya gue taruh berubah monitor 2 di depan, 1 di belakang. Oh, bikin room sendiri berarti loh. Nah ini teknisi hebat nih berarti nih. Minum muncul. Iya diminum. Itu emang kadang gini ya. Teknisi itu harus tahu moodnya si artisnya mau apa gitu loh. Dia butuh yang kayak gimana gitu. Karena ya apalagi masih pakai floor ya. Ya monitor depan tuh. Sekarang enak pakai ear semua. Pakai ear. Sekarang Mas David udah pakai ear. Enggak, masih pelan-pelan ngeraba akan ke sana. Karena kalau lu nggak biasa pakai ear kan budak udah ya. Lu udah ear ya udah denger musik lu doang, lu nggak dapat ambience dari penonton. Betul. Cuma kalau yang doyan kadang kalau gue liat pakai Ariel tuh, Boril sering copot satu kan. Sering copot satu tuh. Dan itu pun banyak yang copot satu tapi nggak sama ear-nya dia. Ketika dibuka, ambience-nya beda. Beda sama ear gua nih. Ambience monitor depannya ya. Nah, itu beda-beda tuh. Ini ilmu lagi nih, kali aja lu ini anak-anak sekarang yang mau gue ngomongnya anak-anak sekarang kayak gitu, kesannya tua banget. Gitu. Lu mesti masang mic ambience. Jadi penonton crowd-nya dapet. Ini banyak banget, kemarin juga ada Balki tuh. Di sini senior semua. Ya alhamdulillah mereka mau datang ke podcast gue, nyempetin waktu gitu datang ke sini, sharing gitu loh ya. Karena apa ya,
gue pengen nih podcast gue, ini kan judulnya terang ya, moga-moga akhirnya jadi terang juga ya nasibnya. Amin. Karena terang tuh tentang seseorang kan. Jadi gue pengen yang ngutamain ya teman-teman deket dulu lah yang gue ajak podcast gitu. Kayak lo, Muri, terus Alex, Stephen, Balki, banyak lah yang udah gue undang-undangin. Gue pengen tahu aja nih suasana-suasana backstage itu gimana sih gitu. Kan biar semuanya juga tahu. Ini lo nonton artis di depan. Itu nggak sama men sama backstage-nya. Beda banget. Lu nggak tahu kan backstage-nya tuh ribetnya kayak gimana, soundcheck-nya kayak gimana. Kadang soundcheck nggak cuma krunya doang kan. Kan nggak cuma satu band. Ada kru-kru yang lain, ya kan? Band siapa. Belum tektokan sama stage manager, vendor, segala macam tuh, Shodi, ya kan? Makanya berbicara lah yang baik. Nah, itu juga dibahas tuh sama Balki tuh. Iya, berbicara yang baik. Kadang wah nih jadi agak sedih sebenarnya. Karena gue nge-MC juga ya, sering ketemu vendor, sering ketemu Shodi, anak-anak kru, anak-anak stage manager. Kadang anak-anak vendor tuh kayak gimana ya, mereka baru tidur 5 menit 10 menit dari orak-orak, masih nih kurang ini. Kadang-kadang tidak memanusiakan anak-anak vendor. Ya, cuma kalau tolong hargai lah ya. Tolong hargain aja. Anak vendor tuh capek lu bikin ngangkat-ngangkat rigging. Ngangkat speaker tuh. Kabel. Mending rigging kecil, iya kan? Belum bikin leveling, belum ngerouting kabel Routing kabel, buset lu kira kagak puyeng itu anak vendor ya. Jadi bye-bye lah. Kalau kata Balki itu pesannya, ya lu kalau ngomong sama anak vendor bye-bye lah. Kita kan bisa ngobrolin bye-bye gitu loh. Ini kurangnya apa? Ini kurangnya apa? Kecuali memang fatal gitu. Emang kadang kan di event tuh yang harus dijaga tuh emosinya. Iya betul, emosi. Kalau emosi, semua emosi. Kadang-kadang dari IO-nya sendiri, kadang-kadang nggak menyampaikan full ke vendor. Jadi band kadang udah datang, kok channel gua nggak ada nih? Karena infonya setengah-setengah, betul. Karena setengah-setengah. Kadang-kadang udah tiba-tiba dari bandnya udah ada update, IO-nya nggak update ke vendor, jadi vendornya yang disalahin. Itu doang sebenarnya. Miss. Kadang. Tapi kalau diomongin pelan-pelan, ya aman kok. Inilah kita ya kalau nggak ada ini gantinya ini, iya, betul. Gitu, ya kan? Iya. Nah lu sekian banyak artis yang lo pegang. Satu tadi kita udah dapat tuh poinnya ya, lo agak susah untuk Mas David tuh di awal-awal ya. Di awal-awal tuh. Yang lo bonding banget tuh, Cul. Yang lo wah, aja ini seolah-olah gini, lu nggak dibayar nggak apa-apa deh asal ngakurin dia gitu. Belum enggak sih. Belum ada nih. Belum ada, tapi siapapun kalau memang Cul bantuin gue yuk. Ayo aja. Kalau waktunya oke, ayo berangkat. Waktunya cuan. Pas ya berangkat. Yang penting cuan. Enggak juga, enggak semua tentang uang. Iya, enggak semua tentang uang. Gue suka tuh kata-katanya tuh. Bondingannya belum ada nih sampai yang gimana gitu loh. Belum sih, belum ada. Tampil semuanya ya udah aja sama gitu. Ya, akhirnya sama semua rata. Cuma, ya. Tapi ya kebutuhan di telinga aja yang berbeda. Sama apa ya? Ngejaga mood si artisnya sih. Agak susah. Kadang gitu ya. Gue juga nge-MC gitu lo tau sendiri kan. Gue capek. Iya, itu yang ngejaga mood itu. Apalagi gue kalau present nih, gue kalau mau present terus bandnya lama nih, itu bete sumpah. Karena lu ngomong 5 menit di atas panggung tuh udah goblok sebenarnya. Udah habis bahan, udah habis lu kalau gak pintar-pintar. AIU lu gue bilang. Sama karakter ya kalau lu nggak ngerasain kali ya. Kalau gue ngerasain banget karakter penonton kan, sekian banyak kota yang gue jalanin bareng beberapa klien gue, tour, konser gitu. Ada di beberapa kota yang mungkin mulutnya nggak dijaga. Oh gitu. Ada, itu ada. Kan? Itu gue ngerasain. Sering tuh. Kalau itu gue ngerasain. Karena ketika lu ngeset, itu kan ada tuh. Ada karakter, ada penonton yang santai, ada yang, woi lama nih, woy. Nah itu. Ada yang waktu di Naif ada teman-teman gue pada putih semua mukanya. karena saking apa ya? Mau maju tapi mulutnya sampahan semua nih. Nah itu tuh. Itu tuh. Wah, gue ada salah satu kampus deh pokoknya. Teman-teman anak-anak kru Naif tuh gitu, langsung putih semua mukanya. Wah, apalagi anak kampus ya. Udah. Cul, sampai sekarang Cul, gue tuh jarang banget mau ngambil di acara kampus. Wah, gila. Walaupun sebenarnya itu junior-junior kita ya, gue bilang, wah enggak deh gue bilang. Karena kampus lebih idealis, men. Ya, betul. Lu nggak suka, ya lu ditontonin duduk lu, kagak nyanyi, diliatin doang. Wah, itu. Tapi gue lebih suka kenapa? Ngebentuk mental gue jadinya. Iya, sebenarnya itu. Ya udah. Selebihnya ketemu panggung. Ada beberapa kota yang menurut gue tuh gokil, adalah gue nggak usah sebutin daerahnya. Iya, namanya lu nonton pengen lihat artis, tapi yang ditampilin nama acara tuh MC-nya dulu. Ya,
semua penyelenggara, semua klien itu kan punya apa ya? Punya keinginan gitu loh. Ya, gua ngadain acara ini, brand gua harus nyampe. Makanya dibutuhin MC. Gue jadi curhat juga nih anjir. Jadi tentang gua nih bukan tentang dia ya. Gak apa-apa dong. Cuma kadang-kadang ada yang gue lagi ngomong gitu, mungkin karena prepare juga lama kan kadang kan. Ada aja trouble-nya di belakang gitu. Wah lama lo MC-nya dikata-katain. Pernah gue cul, sampai pengen, wah itu sepatu, sendal, udah botol air udah. Itu botol air dulu kejadiannya 2013 gue di Taman Topi Bogor. Itu itu acara reggae Maska. Gestarnya Tipek. Nah dulu nih. Ada lu juga lagi jangan-jangan. Itu gestarnya Tipek tuh. Tipek itu lagi main di Bekasi, pensi. Nah, keadaan itu hujan deras di Taman Topi. Itu kurang lebih 5.000 kan, skupnya kecil kan Taman Topi. Itu paling 5.000-6.000 penonton tuh. Itu masuk nggak bisa, keluar nggak bisa udah tuh. Hujan deras, banjir. Ini 2012-an nih. 2012-2013 tuh seingat gua. Iya. Itu dari acara reggae terakhir ska tuh. Itu deras tapi keluarga-keluarga Tipek udah nyampe. Cuma anak-anak band, kru sama alat belum nyampe. Jadi panggung kosong tuh, cuma gua doang sama MC, cewek. Bahan habis tuh. Itu ada hampir sejam cul gua. Sejam di atas. Tolol gak tuh gua, sejam di atas. Itu sampai teman gua, MC ya, partner gua, sampai narik baju gua, Kak, gua takut. Karena mulutnya udah ya orang pada mabok ya kan. Mabok, mulutnya udah keluar. Nggak tahu deh gua yang nggak bisa ngomong dah udah. Itu sampai gemeteran tuh partner gua. Kak, gua takut. Udah lu duduk sono, dah diam, dah gua aja yang handle. Gua handle, itu yang mabok gua tarik ke atas. Gua games, gua adain games. Itu sampai IO-nya gua bilang, "Lu ada hadiah gak?" "Nggak ada, Bang." "Ada, apaan?" "Ini baju kan gua pakai baju event tuh." Baju ini mana?" Gua bilang. "Baju ada di depan." "Ambil," gua bilang. "Ambil, gua nggak mau tor tadi itu." Ya karena gua kalau jadi MC tuh harus smart. Aduh. Capek, dia tahu lah gua MC gimana. Kalau acara konser kan. Capek lo gua bilang. Udah gitu akhirnya yang mabok gua tarik, udah gua ajakin games, adalah 15 menit, 20 menit dah turun. Udah turun gua kasih hadiah, masih belum datang nih Tipek, ya kan? Masih belum datang. Akhirnya udah botol melayang, ya kan? Udah sandal gua bilang. Untungnya itu yang nonton gua tuh ada mertuanya Mas Tresno di belakang gua tuh. Jadi pas gua ngindarin botol, kena pahanya. Akhirnya yang lempar botol gua tunjuk. Yang tadi lempar botol mana? Sini naik ke panggung. Kita ngobrol bareng-bareng aja. Kita ngobrol santai aja sini, gua bilang. Bukan lu doang yang nungguin Tipek. Gue juga mau nontonin Tipek, gue bilang. Gue bilang gitu. Gue juga tahu lu malas dengerin gue ngoceh nih, gue bilang. Gue juga nggak mau sebenarnya ngoceh lama di depan lu gitu. Gue juga pengen nonton. Ya kita sama-sama lah. Jadi penonton yang smart lah. Tuh, gitu. Mas No. Kabeh ternyata menonton juga, Mas No. itu capeknya jadi MC ya gitu. Ketika lu ketemu crowd yang udah capacity-nya udah gede, terus artisnya lama, MC tumbalnya men. Jangan lu pikir MC cuma ngoceh doang. Bener-bener. Tapi kan lu mesti tahu gimana caranya biar semuanya aman kan. Wah, itu muter otak, Itu muter otak banget jadi. Muter otak banget tuh. Ayo balik lagi ke lu nih, jangan tentang gua jadinya nih. Lo selama megang udah puluhan band kali ya? Ya, lumayan lah. Dari dulu puluhan band. Lumayan. Penyanyi. Nah, yang ngebedain penyanyi sama band? Sebenarnya sih treatment hampir sama. Treatment tuh hampir sama, nggak ada yang dibeda-bedain. Ya bersyukurnya ketemu yang artis yang benar-benar nyaman dan enak. Enggak rese karena mereka lebih awal menikmati itu kan. Ya. Lebih awal menikmati ke sindrom artisnya dan segala macam. Udah gue udah lewat itu sih, nggak usah. Gue santai-santai aja udah gitu. Iya bener. Apalagi main sama senior tuh gitu. Ya apalagi sekarang tuh kayaknya gampang gitu loh jadi artis. Iya. Karena media kebuka kan media. Kebuka sosial. Media benar. Kalau dulu ada sosial media yang gila lah ya, massive banget lah. Sekarang kalau dulu kita kemana? Ya lu ngeband. Festivalan. Masuk radio susah. Iya, menclok sini menclok sana ya kan. Itulah. Ngirim CD demo. Gua ngerasain tuh ngirim CD. Masih ngerasain tuh. Recording udah kirim demo terus nggak didengerin. Kaset lu cuma ditaruh di pos security. Gue itu ngerasain tuh. Tuh ngeband zaman dulu gitu. Nah, lu berarti nge-crew udah 23 tahun sampai sekarang. Gitulah. Artis ya hampir sama semua lah ya. Hampir sama semua. Band, penyanyi hampir nggak ada yang beda. Terus trouble yang paling parah lu rasain di stage, entah siapapun itu artisnya? Trouble paling parah itu ketika main di satu daerah. Di luar Jawa nih? Di luar Jakarta. Tapi masih di Jawa. Masih Jawa?
Itu ada kabel namanya kabel Cat 5 buat di FOH. Kita naik cuma satu kabel kan, nggak kayak zaman dulu yang segede-gede. Itu putus. Apanya nih? Mixer, jadi sinyalnya putus. Nih putus nih sinyalnya. Wah, jadi depan tuh nggak bisa kontrol. Nggak bisa ngejudge tuh. Itu lagi main. Lah routing ulang dong. Enggak, gue tinggal naik satu kabel, tapi itu butuh waktu kan dengan penonton segitu banyak, gue narik kabel baru. Ya itu kesalahan kita. Jadi pembelajaran. Mesti sparein semua barang itu mesti di spare. Ketika ada salah satu trouble ya itu tinggal masukin. Itu narik sekian menit lah, sampai 1 menitan kurang lah. Dari backstage sampai ke FOH. Wah, itu panjang banget. Kalau lapangan gede bisa 20 meter loh itu. Itu parkiran mall dan itu gede banget. Wah, ya tahu gua. Dan itu kita lompat sana lompat sini. Ada bariket tengah kan tapi nggak ada. Lah, makanya kebayang nggak? Lah gimana? Kebayang nggak? Nariknya kayak apa? Dengan segitu banyaknya penonton, itu yang paling parah. Lalu nembusin crowd dong. Itu paling parah. Nah, itu itu ada di Naif waktu itu. Oh, itu 2000 berapa dong berarti itu? 2009, 2018-an. Dan itu bener-bener ternyata nggak bawa sistem tuh nggak segampang itu. Ya. Memang lu mesti prepare banyak banget. Nggak lagi juga layout kadang-kadang gitu sih. Layout panggung. Iya. Tapi kan lu nggak bisa komplain. Iya. Ya, maksudnya kita tinggal, oh ya udah lu maunya gitu, ya udah kita nikmatin bareng-bareng deh. Iya. Ketika ada trouble ya udah, yuk. Cuma kan mungkin. gimana caranya meminimalisir? Ya, gitu. minimalisir. Apalagi tuh kabel segede-gede gitu kan. Untungnya gue bawa kabel tuh kabelan lah, kalau orang tahu kabelan itu colok sampai ke depan FOH. Kita hati-hatian, kontek-kontekan, udah 1, 2, 3 masukin jet. Dus. Balik lagi. Enggak, lu yang enggak gua itu paling vital banget itu. Iya, enggak gua pikir lu nembusin crowd itu. Ya. Dan itu enggak cuma gua ada bertiga lah. Iya, enggak, lu dari backstage ya kan. Mesin-mesin di belakang lah tuh ya. Tarik lewatin kolong panggung. Iya dong. Ya. Lewatin barikade. Itu dari panggung barikade ya 2 meter kan. Ya 1,5 meter lah 2 meter. Tembusin lagi ke penonton. Tapi tiba-tiba kita jadi ninja. Tiba-tiba kita jadi ninja gimana caranya? Pokoknya harus sampai depan. Oh, lu nggak pikirin deh tuh penonton sebanyak itu? Nggak, kita udah nggak mikirin. Tapi emang nggak tahu tiba-tiba jadi, wah, kita jadi ninja ya tiba-tiba gitu. Ya soalnya lewat panggung. Itu gokil, itu paling gokil gue. Harusnya gini sih, lewat panggung tuh ya lu ada barikade tengah gitu loh, buat routing kabel gitu. Jadi penonton dibagi 2. Ini acara kampus kalau nggak salah. Oh. Jadi kita nggak bisa yang wah ini harusnya gini nih. Karena kampus budgetnya minimalis kan. Iya sih biasanya. Udah gitu. Makanya ya udah maksimal yang ada aja lah. Gitu. Itulah kadang-kadang ya. Jadi semua di lini ya, enggak cuma gua sebagai MC, lu sebagai kru anak band, artisnya. Tim kita semua sebenarnya. Iya, satu tim lah ya, kerjasama IO-nya pun kerjasama, Showdi, vendor, semua tuh kerjasama buat event yang bagus gitu loh. Iya betul. Sama gini loh. Jadi penonton juga yang smart lah gitu loh, maksud gua. Lu mau nikmatin artis lu nih. Belajar susah sih kita. Apa ya? Gua pengen bandingin sama penonton luar negeri juga. Kadang penonton luar negeri juga ada juga kacau juga sih sebenarnya. Jadi masing-masing event tuh punya karakternya sendiri sih sebenarnya. Itu yang paling parah tuh ya. Itu menurut gua yang paling parah karena selama lu nge-crew sekian tahun nih. Iya, itu yang paling parah. Karena itu kesalahan kita. Awalnya apa sih? Kita pakai kabel Cat 5 itu punya vendor. Okay. Karena kabel vendor kan selalu dipakai terus kan. Dipakai terus gitu. Rutinitasnya sering. Kita nggak mikir itu. Karena lu mikir capek udah deh. Berangkat. Tiba-tiba pas main kejadian itu. Kontak putus nih. Itu gimana caranya kita maksimalin? Ya itulah. Nah itu tadi yang ribet Jul. Yang paling lu seneng Jul? Semuanya seneng. Nggak ada. Karena kita bukan kerja sih ya. Iya. Kita tuh main. Main sama Mas Bimim aja main di Papua hujan-hujanan masih main. Kita yang payungin aja. Susah enggak, seneng-seneng aja. Wah, gua mayungin legend nih. Iya, mayungin legend nih. Mas Bimim kalau main ya santai aja tuh gitu. Mas Bimim mau lanjut. Ya udah, ayo. Yang penting ada jahe tuh. Kalau Mas Bimim tuh Riders itu kopi masih kopi. Kopi ya? Kopi panas tuh ya, masih kopi tuh. Itu Riders juga tuh. Baik banget. Artis beda-beda cuy, Ridersnya. Di backstage sama di stage juga beda ya kan tuh. Tergantung. Macem-macem lah artis ya. Tergantung kebutuhan. Nah, senengnya lo keliling. Ini kemarin gue tanyain juga sama Balki. Daerah yang menurut lo paling wah. Timur Indonesia. Sih. Kemarin Balki juga timur tuh, Ternate.
Timur Indonesia udah nggak ada lawannya. Nggak ada obat ya, nggak ada obeng tuh. Lu cari di seluruh dunia, adanya Indonesia udah paling. Nah, tuh emang banyak orang bule juga pada kesini kan. Timur Indonesia itu. Gua Timur Indonesia. pernah ke, belum sih timur banget belum, masih di tengah-tengah lah gua, di Palu waktu itu. Palu panas tapi cuy. Oh, Palu cuma 2 musim. Apa? Musim panas sama panas sekali. Panas sama panas banget tuh. Gua ngobrol sama IO lokalnya ya. Kalau di Palu tuh karena di Katulistiwa kan. Nol tuh. Jadi emang matahari benar-benar di tengah. Ya, kalau di Pontianak tuh dan segini. Iya. Yang gua rasain panas tuh sebenarnya Palu, Pontianak sama Jambi. Itu Katulistiwa tuh. Parah tuh panas. Itu Katulistiwa. Itu panasnya kalau kata anak-anak Palu tuh waktu itu IO lokal ya, waktu yang gua nge-MC di sana. Itu matahari tuh satu orang satu. Gue bilang, lo kayak di padang mahsyar gue. Matahari satu orang satu tuh. Gue bilang, sejengkal tuh matahari itu. Tapi Panas. keren. Indonesia keren, mesti enaknya kerjaan kita tuh kita keliling-keliling dan nemuin culture yang beda. Itu dia tuh. Tapi overall senang semua ya. Overall senang semua, nggak ada sih nggak ada yang nggak senang. Sebenarnya kerjaan emang gitu sih ya. Selama lu bawanya seneng, ya senang-senang. Karena hobi lu kan. Hobi ya. Iya, karena hobi lu main musik, hobi lu ya udah. Ya kita berkecimpung di situ aja. Susahnya tuh kalau kita ketemu alat yang gimana, ya udah maksimalin aja. Nah, Sebenarnya ini juga jadi concern, bukan concern sih sebenarnya, pembelajaran juga buat kita semua ya. Nggak selamanya di daerah alatnya sama kayak di Jakarta nih gitu. Apalagi di second city. Ya. Lu belum tentu ketemu hotel bagus ya kan. Lu kemarin dari Pekanbaru kan lu. Itu dia. Itu banyak cerita tuh di Pekanbaru karena abang gue si Alex juga kan lagi sounding Lascal ya. Lascal gue kontekan sama dia pas mau gue undang sini. Nah nggak taunya dia juga main lagi sama Ardito lu. Ardito. Itu Dito sama Lascal tuh barengan ya? Harinya barengan. Mainnya nggak Ardito duluan, main pertama. Lu di luar kan tapi? Di luar. Lascal di dalam. Itu 2 venue ya? 2 venue, luar sama dalam. Karena karena keamanannya yang bagus-bagus kali ya. Atau yang crowd-nya rame, taruhnya dalam biar nggak kelihatan di luar. Oh, nggak terlalu ngumpul banget lah ya. Tapi aman nggak tuh di Pekanbaru? Aman. Yang nggak aman tuh hari kedua kayaknya. Oh gitu. Nah, yang hari pertama aman-aman aja. Itu sempat ada yang nggak main ya? Ada sempat ada yang nggak main, sebut aja kali ya namanya Viera. Itu sempat nggak main ya? Nah itu event tuh kadang-kadang gitu. Kita nggak usah bahas event itulah kenapa-kenapanya ya. Cuma pembelajaran buat kita tuh event itu nggak selalu mulus jalannya. Trouble itu akan selalu ada. Cuma gimana kita nyikapinnya aja, gitu kan? Gimana kerjasamanya aja? Jadi kalau buat IO kadang-kadang gue kemarin bahas juga tuh Mabal gitu, kadang ada penyelenggara yang nakal gitu kan. Peluru duitnya ntar kurang, jadi ke vendor juga. Ya itu, males-malesan. Nah itu sebenarnya kita tuh yang kita obrolin tadi nih, kita bahas tadi semua lini dari klien, dari yang punya hajat, penyelenggara IO-nya, MC, anak band, artisnya, krunya, sampai runnernya, tukang bersih-bersihnya, itu kita tuh kerjasama gitu loh. Makanya kepengen dulu tuh ada Mas Sony tuh punya cita-cita anak vendor itu harus punya jam. Oke. Karena mereka jam istirahatnya nggak ada, loading pagi, makan jam 12 siang anak-anak band masih pada check sound. Iya, makan juga nggak teratur. Sediain kopi di belakang juga enggak. Ya kita sama-sama memanusiakan manusia lah, gitulah. Jadi jangan mau enaknya sendiri gitu loh. Kita nih dalam satu wadah per-eventan, dalam satu acara semuanya kerjasama. Gimana cara ngemas yang baik, yang enggak penonton juga termasuk dalam acara itu. Jadi kalau lu jadi smart people ya, jadi penonton yang baik, jadi tuan rumah yang baik. Gue selalu nge-MC tuh gue selalu gitu kalau ada yang ribut-ribut. Lu gimana nanti penyelenggara mau ngadain di sini lagi kalau lu nya chaos gitu loh. Ini akan jadi kapok loh buat semuanya gitu. Jadi tapi kalau lu nya bagus, nontonnya enak, tertib gitu. Kan penyelenggara juga enak ya. Wah, besok bakal ada lagi eventnya. Wah, ini bagus nih daerah ini nih. Bagus. Masukin lagi acara di situ. Terus tiketnya. Nah, gitu. Masih begitu ya sebenarnya. Tapi gue seneng kalau ada acara yang berbayar. Gue lebih seneng itu sebenarnya. Mau lu 5.000, 10.000 tiketing berbayar lah. Tuh dia. Lebih itu menghargai. Lu artis tuh semuanya berkarya pakai duit, pakai tenaga, pakai waktu. Jadi kalau lu bayar mereka apresiasi ya, itu lebih berharga sih menurut gua. Itu lebih keren gitu. Makanya banyak artis-artis kadang-kadang kan kayak
Gua nonton di Jafar Kinlin ya, yang gigi. Oh gitu. iya. Mas Arman kan bilang tuh, terima kasih buat penonton yang udah berbayar masuk sini. Itu menandakan bahwa lu tuh ngehargain semuanya gitu loh. Iya. Itu dia. Nah tadi bahas lagi nih, gitu yang ngelebar kemana-mana. Selalu ngelebar deh gua deh kalau ngobrol sama teman-teman nih gini. Masalah kru lagi nih Cul. Senengnya udah, sedihnya chaosnya udah lo gitu. Gue pengen tahu lo sampai harapan lo sampai mana untuk ngekruin atau enggak artis-artis baru nih? Kepengen punya ini sih, kepengen punya tim yang bener-bener apa ya, selalu update lagi. Apanya nih? Secara ilmu, orang, karena nggak mungkin lu aja gitu. Ketemu lu lagi. Tapi lu pengen punya tim sendiri yang ya lu jadi pimprol ya? Enggak juga sih, maksudnya kita ngumpul aja yuk, bikin kita, kan kadang orang bisa update barang, tapi nggak pernah lu update SDM-nya. Ini ke arah mana maksud gua Iya, karena gua kepengen punya tim yang oke, yang tahu lu mesti apa ya ketika ada trouble, lu mesti gimana ya gitu. Yang proper lah ya. Jadi sama-sama belajar ya. Sama-sama. Dan gua hari ini juga masih belajar. Nah, Cul, ini terakhir nih. Buat lo sendiri, cita-cita lo yang lo pengenin sebenarnya ngomongin kru nih. Yang pengen banget lo kruin tapi belum kesampaian sampai sekarang. Gua kepengen band-band bule lebih banyak datang ke Indonesia. Pengen lo pegang tuh. Ada salah satu teman gua yang bisa pegang itu. Cuman dia bisa keliling-keliling dunia. Oh, dia udah megang bule-bule. Entah itu band idealisnya bule atau apa gitu. Ya dari cut play dan macam-macam dia. Dia udah megang itu. Sebagai teknisi, bukan playernya dong. Tapi jadi kalau mereka main tuh ada dua tim. Sama kalau di slang 2 tim juga. Ada tim inti sama tim 2. Metallica pun gitu kan. Tim satunya di Singapura, satunya lagi set di Indonesia. Oh iya. Nah gitu. Dia pakai itu sekarang. Yang lu pengen itu sekarang? Iya, lagi pengen itu. Karena nggak semudah itu untuk masuk ke ranah itu. Ada bukan. Kalau dulu kan ada agent ya. Itu agak susah. Nah, lu butuh spell Inggris yang bagus dan segala macam. Iya, biar komunikasinya lancar ya. Itu dia. Nggak mungkin kan dia ngomong Inggris ngomong Jawa ya. Lu ngomong bahasa kita kan nggak mungkin. Gue lagi pengen itu. Makanya gue lagi ngincar itu sih sebenarnya. Oh, cita-cita lu sekarang itu yang lagi lu kejar itu tuh ya? Ya. Tapi agak susah karena lu ngedaftarnya mesti ke Amerika. Oh gitu. Iya. Oh, license juga dong berarti? Ada license-nya. Di kita belum ada license buat. Nggak tahu kan lu tuh, kru aja ada license-nya. Engineer ada license-nya. Ada. Iya, kalau engineer ada license-nya. Lighting engineer ada license-nya. Kalau teknisi nggak ada license-nya. Tapi akhirnya ada, harus lu ke sana. Ada, tapi ke sana. Di Indonesia belum ada? Di Indonesia belum kayaknya, nggak tahu. Kalau ada teman-teman, ya mungkin bisa komen ini bawah tuh. Bisa komen dulu ya. Kalau ada yang tahu license-nya. Ya berarti cita-cita lu pengen megang band bule. Ya gue pun belajar sistem dan belajar mixer karena pengen mempermudah kerjaan gue aja, engineer. Wah, ketika ada trouble ya udah. Iya, banyak belajar jadinya. Nah, lu jadi di satu lingkup itu jangan lu itu aja belajarnya. Tapi lu pelajarin juga yang lain. Sistem udah paling apa ya, dasar sih. Ya itu tadi yang gue bilang masalah yang gulung kabel. Nah, ketika orang lihat gulung kabel, anak-anak broadcast yang bisa gulung kabel bener. Iya. Ketika lu sekolah di audio, awal-awal pasti lu suruh gulung kabel. Gimana cara gulungnya? Karena kabel ada bahan itu di dalam, nggak sembarangan lu tiba-tiba putus, selesai. Putus, lu kan nggak mungkin putus, lu belah dulu tuh kabel. Ya. Kalau listrik di rumah, kabel-kabel kecil nggak apa-apa tuh. Pokoknya lu harus dapat itu Cul. Gue sih nggak pengen ngoyo, tapi ya seminimal mungkin gue bisa lah, bisa usahain ke sana. Tapi orang Indonesia yang gue dengar baru dia doang satu orang itu. Apa ada lagi? Baru satu deh. Baru dia doang. Yang gue dengar. Yang lu tahu yang gue tahu ya. Di circle lo baru dia doang tuh yang udah megang Coldplay. Secara teknisi ada kemarin ke Fiji Blue datang Indonesia, dia juga yang pegang. Secara teknisi bukan personal ya, bukan personal bandnya atau penyanyinya, tapi lebih ke lu masuk ke rangkaian acara itu dulu deh. Iya. Itu agak susah. Nah, lu pengen itu ya? Iya, gue pengen itu sih. Makanya kenapa gue seneng datang band-band Buddha datang ke Indonesia, gue pengen lihat teknisnya mereka kayak apa sih. Tapi bukan pengen dengerin nonton kayak apa ya. Teknisnya mereka kayak apa sih? Lu ambil sisi bedanya ya. Lu ambil sisi itunya ya. Lu pelajarin teknisnya
mereka mekanismenya kayak gimana tuh? Dan mereka semua udah prepare, semuanya udah prepare. Dari A sampai Z mereka udah prepare. Nah, Spare alat yang mereka bawa udah prepare. semua sih. Seleng tuh begitu. Semua mereka prepare. itu yang harus apa ya? Jadi pembelajaran juga buat kita semua Iya. gitu loh. Nggak cuma di dunia musik, lu juga kalau kerjaan lu di mana harus spare lah. Lu Iya. punya plan A, plan B. Iya, betul. Kalau bisa sampai plan Z lu Plan Z lu lu ada tuh. Jadi ketika trouble 1 kelar ada trouble 2, Iya. lu masih punya plan C tuh dan seterusnya. Itu dia cita-citanya, kita doakan semoga Den Gacul yang satu ini bisa megang band-band luar negeri ya. Amin. Amin. Cul, thank you banget. Thank you, ya, Abes. thank you banget Sukses udah. nih. Podcast Amin, Terang amin, amin, nih. amin. Thank you banget lu udah ngeluangin waktu buat datang ke podcast Terang padahal anaknya lagi lucu-lucunya di rumah ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen siapa lagi yang bakal gua undang ke podcast Terang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.